Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muyassiri li'ibadihi lifahmi lihallil hawadithi bifahmi manahijil fatwa. Faja'u mustambiti ahkamih bima auda'ahu fi qulubihim min mawahibihil jadwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamul muftin wa qudwatul muwaqqi'in 'an rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Fa innal fiqha buhuruhu zakhirah wa riyaduhu nadirah wa huwa ya'ti bi bayani syari'ati allati hiya adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha hikamun kulluha. Hadratal muhtaramin, para alim, tabi pun gitu. Saya harus ingat Kiai Muhyiddin, jangan lupa bilang tabi pun tadi. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru besar yang hadir, wabil khusus masyayikh kita dari PBNU, Kiai Wahid Zamash, Rais Syuriah, Kiai Muhyiddin Tahir, Katib Syuriah, Ketua PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rumadi. Ada 3 wasekjen tadi saya lihat hadir di sini. Ada Kiai Haji Ahmad Nur Hidayat MA, Kiai Haji Silahuddin MA, sama yang satu Mbak Ai Rahmayanti. Nanti satu lagi hadir Kiai Haji Dr. Fahmi. Hadir bersama kita alhamdulillah, khususnya sahibul makan wal makan. Rektor UIN Profesor Wan Jamaluddin PhD ya. Beserta seluruh jajaran UIN selaku sahibul bait. Para kakanwil yang hadir, wabil khusus kakanwil Lampung, Dr. HK katanya, hampir kiai, hampir. Uji ya, beserta jajarannya dari juga PWNU, baik PWNU Lampung, PWNU Bengkulu, PWNU Sumsel ya. Para masyayikhnya syuriatan wa tanfidiyatan, para kiai dari pesantren, semua yang hadir. Jika ada yang terlewat mohon maaf. Insyaallah semuanya dicatat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah saya dapat hadir di sini. Sebenarnya ini saya mewakili Wakil Rais Am PBNU ya, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Tapi karena program ini program di bidang saya, jadi saya harus siap jadi bantalan gitu. Jadi kalau sudah acara ini selama saya bisa atau menggeser kegiatan yang lain, saya akan hadir. Pertama-tama saya ingin sampaikan, sesungguhnya saya ini agak berat itu. Dipanggil dokter itu berat Pak. Karena saya ini seminggu yang lalu, hari Senin persis saya ingat hari ini, sebelum saya mendapatkan anugerah di UIN Sunan Ampel, saya itu sudah diomeli sama jamaah saya orang Madura gara-gara mendapatkan ini Pak.
Jadi beliau datang protes pada saya karena jadwal pengajian maulid yang saya sudah jadwalkan batal gara-gara kegiatan ini. Lalu marah ke rumah saya, marah dalam tanda kutip, protes itu. Bagaimana Pak Kiai ini? Ini kan jadwal yang ngasih Pak Kiai katanya. Lah iya, tapi ini saya juga dapat jadwal penganugerahan honoris causa itu dari UIN Sunan Ampel sudah dijadwalkan orang banyak gabung dengan PBNU. Loh Pak Kiai, kalau di sana orang banyak, saya juga ini pedagang sate banyak ini ada. Masya Allah. Jadi logika saya yang dipanggil dokter itu kalah sama logika tukang sate ini Pak. Kalau katanya di sana banyak, saya lebih banyak. Jadi saya percaya kalau ternyata dulu orang memuji Gus Baha itu ahli logika, menurut saya kalah sama logikanya orang Madura. Jadi saya percaya kalau dulu Pak Habibie itu dibikin terbengong-bengong sama Kiai Madura. Pada saat sosialisasi jembatan Suramadu dulu, beliau bilang kalau orang sudah ke bulan katanya, ini orang Madura mau ke Surabaya saja susah, belum ada jembatannya. Kiai-kiai Madura yang dikumpulkan itu seperti biasa-biasa saja. Ekspresinya itu tidak ada kagum orang ke bulan. Lalu Pak Habibie itu bertanya pada kiai-kiai Madura, "Loh Pak Kiai, ini saya jelaskan orang ke bulan kok seperti biasa-biasa saja." Lah, kok baru ke bulan? Kenapa tidak ke matahari sekalian? Kata kiai-kiai Madura itu. Yo nggak bisa, kata Pak Habibie, ke matahari itu orang pasti akan terbakar. Loh, bagaimana sampean itu? Kata Kiai Madura. Kalau sampean ngerti caranya, tidak akan terbakar. Loh, apa iya? Lah, itu di kitab-kitab fikih yang kecil takrib saja ada, kata Kiai Madura. Loh, bagaimana caranya? Ya berangkatnya habis maghrib, sebelum subuh sudah pulang. Masya Allah. Ini kisah nyata Pak, kisah nyata. Jadi pertama yang kena kisah nyata ini saya ceritakan di depan Prof Muzaki dan warek-warek itu ketawa ngakak. Saya bilang, saya ini mau dapat gelar doktor diprotes jamaah saya orang Madura. Serius dan polos itu loh, ngomongnya itu polos tanpa salah. Saya bilang ini sudah ditentukan tanggalnya 2 ini, rapat orang banyak, ada PBNU. Loh Pak Kiai, kalau itu orang banyak, saya juga orang banyak ini maulid, pedagang sate ini banyak katanya. Tapi akhirnya kalah juga dia. Saya bilang, begini, saya sering diundang sampean ngaji kan? Ya, tiap tahun, ya. Biasanya saya datang, iya. Baru kali ini kan saya nggak bisa, iya. Lah, tolong maafkan saya. Baru kali ini saya nggak bisa. Lah, kalau gitu ya, tolong carikan badalnya. Lah, ngomong dari tadi kenapa? Kata orang Madura, namanya juga usaha Pak Kiai. Allahu Akbar. Jadi hati-hati kalau basul masail sama orang Madura. Logikanya literal itu. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini alhamdulillah PBNU kembali bisa mengadakan seminar kolaboratif tadi bersama Diktis, bersama UIN, bersama PWNU, bersama para kanwil. Ini kegiatan yang alhamdulillah keberapa ya? Kesilah ya, saya lupa itu. Ke-9 dari 12 titik. Ya, saya sendiri ini baru hadir yang ke-4 seingat saya gitu, karena sudah banyak yang ke-9. Ini idenya dahulu kami ngobrol dengan Gus Yahya, Gus Men, dengan Prof Ali Ramdhani pada saat masih jadi Dirjen Pendis. Bagaimana para ulama, para kiai ini bisa bertemu dengan para akademisi dalam satu forum, sehingga masing-masing bisa memberi perspektif. Karena para ulama itu, para kiai pesantren biasanya kuat di turos, lemah di ansos. Kuat di turos, lemah di analisa sosial. Ya. Sementara akademisi kebalikannya,
kuat pada analisa sosialnya, ansos, turosnya biasanya kurang. Ya. Oleh karenanya supaya bisa dikumpulkan dalam satu forum berbahsul masail, juga membahas metode manhaj istimbat, termasuk salah satunya membahas tentang masalah falakiyah. Ini hanya salah satu yang kemudian langsung diterapkan. Manhaj istimbatnya langsung diterapkan dalam bahsul masail falakiyah. Karena kalau kita bicara tentang mufti, ulama, ya, ulama itu dia harus siap menjawab pertanyaan masyarakat, Pak. Apalagi kalau sudah ada label syuriah. Makanya untung saya tanfidiyah Kiai Muhyiddin. Syuriah itu berat. Karena kalau syuriah itu harus bisa jawab hukum. Masalah apa saja. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah adalah ulama yang memiliki disiplin ilmu yang lengkap. Beliau itu faqih, seorang ahli fiqih, tapi juga beliau syair, seorang penyair. Saya katakan syair-syair diwannya Imam Syafi'i sangat terkenal itu. Yang sangat terkenal itu tentang bagaimana beliau datang pada Imam Waqi', kan, itu sangat masyhur. Hafalan saya kok menurun, oh jauhi maksiat. Nah, kalau zaman sekarang kalau ada kiai atau asatid, dosen kok merasa hafalannya menurun, kurangi bikin proposal yang kurang jelas itu kan. Nah, ini yang ketawa, ini pengalaman ini. Nah iya, ya. Dulu Imam Syafi'i itu pada gurunya bertanya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Syakautu ila waqi'in, aku bertanya pada Imam Waqi' su'a hifdhi, akan buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku memberi petunjuk padaku, tinggalkan maksiat. Kurangi bikin proposal Bang Hidir. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan guruku memberitahu padaku bi annal ilma nurun, ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tak akan diberikan pada orang yang banyak dosanya. Beliau penyair yang luar biasa. Imam Syafi'i ditanya apapun jawab, Pak. Bahkan tentang ilmu firasah, wa huwa mutafarris. Mutafarris itu orang yang ahli firasah, bisa membaca orang. Dan itu bagian yang ditanyakan, bukan cuma masalah kiblat tadi. Tentang orang saja, beliau tahu orang ini bahagia apa tidak, orang ini bujangan, pengantin baru, itu Imam Syafi'i tahu, Pak. Satu ketika beliau sedang di masjid, sedang ngaji, diceritakan oleh muridnya Ar-Rabi' Al-Muradi, ada seorang pemuda, maksudnya orang masih muda, ngaji tapi mau nanya sama Imam Syafi'i, malu. Dia tulis pakai syair. Set diberikan orang, tolong tanyakan imam itu. Dibaca oleh Imam Syafi'i. Beliau senyum. Mana orangnya? Itu. Oke. Dijawab pakai syair lagi. Seketika diberikan pada pemuda itu. Pemuda itu baca jawabannya, gembira, langsung terima kasih, langsung pergi, Pak. Al-Muradi bingung. Ar-Rabi, duh, kenapa orang itu ngirim surat guru saya, ditulis jawaban langsung pergi. Kemudian Al-Muradi bingung, bertanya pada orang yang tadi pergi tadi, dikejar, mas, sampean tadi
Bikin apa itu tulisan? Oh, saya bertanya pada guru tadi. Terus sudah dijawab. Sudah, ini jawabannya. Dilihat tulisannya. Pertanyaannya begini. Salil muftiyal makkiyah hal fi tazawuri wa dhammati mushtaqil fuadi junahu. Salil muftiyal makkiyah. Tanyakan pada mufti yang asalnya dari Mekah. Imam Syafi'i asalnya dari Mekah. Berarti kan seorang mufti ditanya. Hanya pertanyaannya dalam bentuk syair. Tanyakan pada mufti yang asalnya dari Mekah. Hal fi tazawuri wa dhammati mushtaqil fuadi junahu. Apakah kalau aku di bulan Ramadan ini siang-siang bertemu istriku karena aku kangen baru pergi dari perjalanan, lalu aku memeluk istriku, berdosa apa tidak? Masya Allah. Meluk istri bulan puasa, hanya meluk lupa, hanya sampai situ. Nyium istri hanya sampai situ, dosa apa tidak? Tapi dalam kalimat ini tidak disebut itu istrinya, hanya disebut fuadi. Fuad, kekasihku. Tapi maknanya orang Arab paham itu istri. Imam Syafi'i spontan menjawab. Jawabannya syair, baharnya sama. Baharnya tawil ini. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Sama. Aqulu ma'adallahi ayyudhibat tuqa talasuqu akbadin bihin najirahu. Aqulu ma'adallahi, kata Imam Syafi'i, aku berkata ma'adallah, na'udzubillah, tentu tidak. Ayyudhibat tuqa, tidak akanlah menghilangkan ketakwaan seseorang. Artinya tidak dosa seorang suami talasuqu akbadin bihinna jirahu, karena dia kangen istrinya pergi di bulan Ramadan siang-siang mencium atau memeluk istrinya, hanya sekedar mencium, memeluk, tidak dosa. Masya Allah. Ini ilmu firasah, Pak. Ilmu firasah digunakan juga dalam fikih. Termasuk Imam Malik mengatakan orang yang diduga kuat mencuri boleh oleh polisi dipukul agar mengaku. Anda bisa buka nih kitab-kitab yang ini nanti masuk dalam bab istihsan. Para ulama mengatakan Imam Malik menggunakan firasah. Cukup membaca wajahnya, kalau itu diduga mencuri boleh. Kamu nyolong enggak? Enggak. Yang benar. Iya iya Pak. Berapa kali? 2 kali. Yang benar. Ngaku 10 kali. Itu boleh. Jadi ulama itu harus siap-siap, terutama syuriah. Khatib syuriah. Maka saya belajar dari Imam Syafi'i, saya menulis kitab judulnya Al-Firasah, cuman belum selesai. Kitab ini, maklum ya, saya gak kelar-kelar menulis kitab saya ini beberapa. Wadzalika di asyghali al-mutawaliyah, kesibukan saya yang bertumpuk-tumpuk, wa asfari al-mutatabi'ah, dan perjalanan saya yang terus-menerus. Tapi saya jadi belajar begini, cukup membaca wajah orang. Saya bisa melihat wajah-wajah. Ki Muhyiddin ini wajah tertekan ini. Prof Wan ini wajah tertekan, Pak Puji juga wajah tertekan. Kenapa? Punya keinginan kawin lagi tidak kesampaian itulah. Itu dalam ilmu firasah saya bisa lihat wajahnya tertekan. Beda dengan Kiai Ihya. Mana Kiai Ihya? Kiai Ihya tolong bangun Kiai Ihya. Pada Kiai Ihya. Itu. Hah? Kiai Ihya mana Kiai Ihya nih? Tadi ada itu. Kiai Ihya itu kan wajahnya gembira, Pak. Masya Allah. Hah? Tadi salaman dengan saya itu. Itu istrinya 3. Jadi wajahnya wajah gembira gitu. Wajah menekan kan gitu. Kali ini wajah tertekan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin katakan bahwa seorang mufti sebenarnya sudah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan. Dalam mukaddimah tadi saya buat ya. Alhamdulillahil muyassiri li'ibadihi lihillil hawadith bifahmi manahijil fatwa.
Faja'u mustambiti ahkami bima auda'ahu fi qulubihim min mawahibihil jadwah. Jadi para ulama itu sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan ilmu di dalam hatinya untuk halil hawadith, menjawab setiap problematika. Sudah dibuat itu manhaj istimbatnya. NU secara khusus merumuskan itu dari tahun ke tahun, dan Lampung ini adalah sebuah tempat yang bersejarah karena tahun 92 diadakan Munas Lampung, dan disitulah kemudian ulama NU mendeklar bahwa NU itu manhaj istimbatnya jelas, tidak hanya qauli tapi juga manhaji, tidak hanya menukil pandangan ulama-ulama mujtahid, tapi sesungguhnya NU mengikuti manhajnya para mujtahid, dan kemudian disempurnakan dengan pertemuan di Surabaya tahun 2006 ya kalau nggak salah Munas, kemudian disempurnakan lagi terakhir kemarin pada saat muktamar di Lampung lagi, dan Munas sebelumnya di Jakarta. Jadilah kemudian terakhir di Jogja kemarin ada Munas, keluarlah peraturan perkumpulan NU tentang bahsul masail. Ini membahas secara teknis bagaimana ulama NU berbahsul masail, yang itu nanti akan dijelaskan oleh Prof. Dr. K. Haji Ahmad Rumadi, bukan bidang saya, bukan bagian saya maksud saya. Kalau saya jelaskan di sini, beliau nanti nganggur gitu loh. Karena beliau nanti akan menjelaskan perkumnya secara rinci. Saya hanya ingin menjelaskan semacam itu. Rais Am PBNU, waktu saya laporkan kegiatan ini, waktu kita mendesain kegiatan ini, beliau mengatakan, bagus, lanjutkan. Supaya orang-orang itu tahu kalau ulama NU itu ketika mengeluarkan keputusan atau berfatwa, kalau bahasa sekarangnya, cuman kan ulama NU ini tawadu, tidak mau menyebut dirinya mufti karena apa? Karena apa ya, berat Pak, tahammul ismal mufti, menyandang gelar mufti itu berat. Iya, sama dengan menyandang gelar doktor itu berat Pak. Ya, belum apa-apa sudah diomelin sama orang, kalah saya. Diskusi, debat logika sebelum apa-apa sudah kalah. Saudara-saudara, ulama NU tidak mau menyebut dirinya mufti, maka kegiatan menjawab masalah hukum itu hawadis di NU disebut bahsul masail. Wal haqiqah, padahal bahsul masail itu adalah amaliyatul ifta, yaitu ya berfatwa. Dan bahsul masail pada hakikatnya adalah pekerjaan istimbat atau ijtihad secara kolektif. Kenapa? Ya karena semuanya prosesnya itu proses yang dilakukan oleh mujtahid. Dari mulai memahami soal, memahami pertanyaan, memahami waqi, itu penting. Karena menjawab hukum, para hadirin, ternyata kata Imam Al-Ghazali, yang paling penting itu justru pada memahami pertanyaan dan waqi itu sendiri. Karena memahami nas itu hanya bagian 10% daripada proses berfatwa. Al-Ghazali mengatakan tis'atu a'syaril fiqhi fahmul waqi. Saya ulangi, tis'atu a'syaril fiqhi fahmul waqi. 90% fikih itu intinya adalah memahami waqi, memahami realitas. Makanya kadang-kadang ada ulama merasa lebih hebat gitu dari yang bukan ulama. Tolong ketika menjawab hukum Anda jangan pernah merasa lebih hebat. Jangan-jangan yang bukan ulama itu lebih hebat daripada ulama dalam memahami pertanyaan itu.
Ulama hanya faham dalilnya, nasnya, Qur'annya, hadisnya, tapi wakiknya, realitasnya sang ulama ternyata kalah hebat dari yang bukan ulama. Saya kebetulan saat ini di Kementerian Agama, ini saya setengahnya plat merah nih Pak, karena saya ini ketua Komite Fatwa Kementerian Agama, ketua Komite Fatwa Produk Halal, singkatannya KFPH. Nah, ini anggota saya hadir di sini dua, ini ternyata dari UIN Lampung satunya Pak Diki dari UIN Lampung bukan? Unila. Yang dari UIN Lampung Pak Kiai siapa? Siapa orang tua kita? Pak Henry. Nah, itu ulama kalau bab dalil tahu Pak, tapi begitu membahas sebuah produk ini memabukkan apa tidak memabukkan, ulama harus tanya pada saintis. Saintis lebih hebat dalam hal memahami waki. Sebagai khubara, sebagai expert, saintis lebih hebat. Misalnya tape, kalau didiamkan sekian hari lalu dijual, itu boleh dapat sertifikat halal apa tidak? Kalau kiai kalau cuma tanya ini tape, nah, tapi karena ada proses fermentasi, yang tahu bahwa dalam proses fermentasi atau kimiawi itu 3 hari belum memabukkan, seminggu sudah memabukkan, setengah bulan bikin mati orang, misalnya, itu saintis. Dan disitulah fungsi bahwa kenapa para ulama perlu kumpul dengan akademisi agar sudut pandangnya lebih luas. Dalam bahsul masail, sudut pandangnya harus lebih luas. Nah, ini penting. Alhamdulillah, saya banyak belajar dulu dari para kiai ulama di PBNU. Maka kemarin saat di Universitas Sunan Ampel, saya sebut saya ini kalau ditanya, selain dari pesantren, saya di Pekalongan maupun di Kajen, di Pati dengan Romo Kiai Sa'al Mahfud. Di mana saya belajar? Saya belajar di PBNU. Dari tahun 2010 saya langsung diminta oleh guru saya, Allah yarham, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud, 2010 Prof. Dengan Profesor Dr. Said Agil Siraj ketika beliau menjadi ketua umum PBNU untuk menjadi ketua lembaga Bahsul Masail. Saya sudah kumpul dengan Gus Maksum ini dari tahun itu ya, sudah kumpul dengan beliau. Dari situ saya belajar, Masya Allah, oh begini. Santri itu kalau ditanya tentang hukum, ibarat cepat sekali. Dulu saja belum ada Mbah Google, itu cara jawabnya cepat, kitab dibawa. Dulu masih bawa kitab itu. Mulai kiai-kiai NU ketika Bahsul Masail kitab nggak dibawa. Mulailah ada kiai yang masih bawa kitab, oleh kiai lain ketinggalan zaman kiai. Sekarang cukup ini loh pakai ini. Dulu masih pakai kitab apa namanya itu namanya? Allah, yang isinya banyak itu apa namanya? Maktabah Syamilah, Maktabah Syamilah. Sekarang lebih canggih lagi. Piye carane, begini Kiai. Lama-lama Kiai NU mengikuti. Buka, ngerti. Kalau bab ini Kiai hebat Pak. Tapi bab fahmul waqi nanti dulu. Ketika membahas Bitcoin itu umlah atau sil'ah. Umlah itu alat tukar, ya. Sil'ah itu sebuah produk. Itu kiai mungkin bisa baca kitabnya, tapi realitasnya dia harus bertanya pada orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Sehingga kalau Anda tidak kuat di sini, kita harus cari orang-orang yang ahli di sini. Saya jadi ingat dulu kiai-kiai menghukumi kepiting. Awalnya kepiting dihukumi haram, kita tahu, dianggap sebagai hewan bermai, hewan dua alam. Belakangan kemudian ulama memanggil profesor kepiting dari IPB. Penelitiannya memang tentang kepiting. Rupanya sang profesor ini membaca keputusan para ulama yang mengatakan bahwa kepiting itu haram karena dianggap sebagai hewan dua alam, diberitahu dengan sopan, Pak Kiai mohon maaf, kepiting ini bukan hewan dua alam. Loh begitu? Iya, ini hewan air Pak Kiai.
Ini hewan air. Kalau kiai nggak percaya, innahu lam yasbur fil barri akthar min usbu'aini. Kalau bahasa Arabnya begitu. Kepiting itu tidak akan kuat hidup lebih dari 2 minggu di darat. Kalau dianggap hewan darat, berarti dia bisa hidup selama pun, kapanpun. Seperti kodok itu kan, dia bebas. Ini nggak kuat ini. Ternyata betul. Begitu dicek, dijelaskan bahwa kepiting bukan hewan 2 alam, barmai, maka ulama baru memutuskan kepiting halal. Alhamdulillah. Kata jamaahnya, tahu gitu dari dulu saya makan kepiting, kiai. Nah. Tapi fatwa kepiting haram itu ya tidak bisa disalahkan, karena al-akhta, kekeliruan dalam berfatwa itu imma. Yang pertama, ini saya tulis dalam kitab saya menulis kitab saya yang pertama, al-fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi jahluh. Fatwa dan apa-apa yang harus dipahami oleh seorang peminat fikih. Supaya Anda tidak salah dalam berfatwa, Anda jangan melakukan ini. Apa itu? Yang pertama, al-khata' fi fahmin nusus. Keliru dalam memahami nas. Nasnya benar, tapi memahami nas dihukumi semacam itu bisa membuat fatwa kita salah. Fakhudh minal mithal, ambil satu contoh ini. Dulu Siti Aisyah mengkoreksi sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah terkenal meriwayatkan satu hadis yang sangat masyhur tentang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing yang di kerangkengnya. Baik. La hiya at'amatha wa la hiya amsakatha wa la hiya at'amatha. Dia kerangkeng tapi tidak dikasih makan, ditaruh di kandang tapi tidak dikasih makan. Kata Siti Aisyah pada sahabat Abu Hurairah, ini sahabat Abu Hurairah, Pak. Abu Hurairah, antalladzi qulta anna imra'atan udzibat fi hirratin hiya amsakatha wala hiya at'amatha. Hai Abu Hurairah, kaukah yang katanya mengatakan ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing, dimasukkan dalam kerangkeng, tidak dikasih makan? Haywa hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, ya wahai Siti Aisyah, saya dengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Atadri, apakah kau tahu, kata Siti Aisyah, kaifa kana halu hadhil mar'ah? Kau tahukah wanita itu keadaannya seperti apa sampai dimasukkan ke dalam neraka? Ahia muslimatun am kafiratun? Pertanyaan kritis Siti Aisyah. Dia itu muslimah apa kafir? La adri, saya tidak tahu. Aku beritahu kau Abu Hurairah, supaya kau tidak salah memahami nas dari Nabi. Wanita itu kafirah. Jangan-jangan bapak-bapak juga baru dengar ini hadis. Baru dengar ya? Dia kafir. Allah tak mungkin memasukkan neraka seorang muslimah hanya karena kucing. Allahu Akbar. Memahami nas. Sekarang kita tahu banyak orang menggunakan hadis dipikir itu maknanya, digunakan ini untuk menyalahkan orang. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini masyhur ya. Wa hadithuhumul wahid hadzal hadis. Hadis mereka ini ya ini satu ini yang menyalahkan jenengan-jenengan semua itu. Yang ini katanya selawatan bid'ah, tawassul bid'ah, bikin acara apa bid'ah, maulid nabi bid'ah. Hadisnya satu ini. Wa hadithuhumul wahid hadzal hadis. Saudara-saudara, padahal yang bersangkutan tidak memahami makna
daripada nas hadis ini. Ketika ada orang bertanya, loh Kiai ini hadisnya sahih. Iya sahih hadisnya, tapi makna Anda memaknai hadis itu tidak sahih. Kalau Anda kemudian mengartikan semua bid'ah itu dhalalah, padahal ada wilayah-wilayah adat, ada wilayah-wilayah muamalah, ada wilayah-wilayah ubudiyah. Kita sepakat bid'ah fil ibadah dhalalah. Kalau ngarang-ngarang ibadah yang tidak pernah lam yakulhu ahadun minas salaf wa lam yaf'alhu ahadun minas salaf, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh salaf, betul, saya sepakat. Bab ibadah, saya mau tanya, di Lampung ini sholat subuh pasaran berapa rakaat? 2 ya. Lalu kalau ada orang mengarang sholat subuh 2 rakaat dibikin 4, rupanya waktu dinas dulu rodok males sembayangnya. Pas sholat subuh 4 rakaat ditanya, sampean sholat apa Pak? Bapak ini sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat? 4. Loh kok 4? Dulu waktu saya dinas jarang sholat. Lah ini bid'ah, ini jelas. Kalau ini jelas bid'ah. Kalau itu kita sepakat. Tapi dalam bab muamalah, yang muamalah itu babuhu wasi' atau babuha wasi'ah, muamalah adat itu babnya luas, nggak bisa dipakai hadis ini. Hadis ini berlaku pada bab ubudiyah. Jadi al-khata' fi fahmin nusus berbahaya. Dulu saya pernah ngaji pada Rois Syuriah PBNU, sudah wafat, Allah yarham, guru saya Dr. Kiai Haji Masyhuri Naim, barangkali yang pernah ingat namanya ya, Kiai Haji Masyhuri Naim. Saya ngaji di PBNU ya, ngaji juga beliau di rumah saya sebulan sekali, karena saya dulu di rumah saya sebulan sekali saya mengundang tokoh-tokoh besar. Saya ingat bahasa beliau, ada orang, ini saya mengutip karena saya ingat dari bahasa beliau, bilang hadis contohnya kullu bid'atin dhalalah, contoh ini, maka orang yang mengatakan hadis ini sahih Pak, betul Pak, tapi menggunakan hadis itu untuk menghukumi orang yang dalam bab muamalah dikatakan dhalalah, keliru. Menfatwakan maulid Nabi dhalalah, keliru. Itu sama seperti orang bilang silat ini tajam, betul silat itu tajam, tapi jangan pakai silet untuk membelah kayu. Yang satu lagi dibilang ini Pak, golok ini tajam, saya tahu golok itu tajam, tapi jangan pakai golok untuk nyukur kumis Pak. Kalau golok untuk belah kayu, silet untuk nyukur kumis, itulah cara menggunakan nas yang benar. Jadi keliru al-akhta fil fatwa, dalam kitab saya sebutkan salah satunya disebabkan al-khata fi fahmin nusus. Ada 4 sebenarnya, tapi waktu saya tidak cukup. Yang kedua saja yang inti, al-khata fi fahmil waqi. Selain keliru dalam memahami nas, maka keliru dalam memahami realitas itu juga akan membuat fatwa menjadi keliru. Nah di NU proses berfatwanya diatur Pak, diajari rapi. Kalau masalah ini ada cantolannya dalam Quran hadis, maka istimbatnya namanya istimbat bayani. Kita baca hadis, kita baca Quran, kita kupas lafadz-lafadznya ini lafadz am apa khos, ini amul makhsus, al-amul makhsus, atau al-am yuradu bihil khusus, ini maknanya zahir apa tidak, itu dibahas pelan-pelan. Ini masalah yang kita bahas belum pernah dibahas dalam Quran dan hadis, tapi ada yang mirip seperti Nabi. Di Quran ada khomer, maka istimbatnya namanya istimbat kiasi atau istimbat ilhaki. Oh, ini belum ada padanannya dalam Quran dan hadis masalahnya. Ini hadithah, betul-betul baru Pak. Wah, berarti harus menggunakan pendekatan yang lain, istimbat maqasidi. Istimbat maqasidi. Nah, kadang-kadang dalam hal yang baru ini kita perlu tadi melibatkan para ahli. Saya katakan tadi, ulama nggak boleh sombong.
ya, dengan kuat, wah berarti tambah lama nih Pak. Yang bersangkutan merasa kuat dalam turas. Kadang-kadang ada satu masalah, ulama ditanya dia nggak bisa jawab, malah expert yang bisa jawab, para khubar. Dalam kitab Ajaib Qasasil Quran yang ditulis oleh Dr. Salim Bandawilan, ada sebuah cerita menarik sekitar kejadian ini mungkin 40 tahun silam ya. Ada seorang dokter kebidanan, ginekolog dari Mesir, tugas di Amerika, dinasnya. Dia menangani 2 orang ibu melahirkan. 2 orang ibu ini delalah, lahir anaknya yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Delalah itu apa Pak? Delalah kersane Gusti Allah, dokternya, perawatnya, ibunya dikasih tidak tahu atau lupa bayi perempuan ini anak ibu yang pertama apa anak ibu yang kedua dan sebaliknya. Dikasih lupa semua, dikasih tidak ngasih tanda kejadian ini. Singkat cerita bingung perawatnya, lapor sama dokternya, dok ini bagaimana dok? Tidak kamu kasih tanda? Tidak, ibunya mungkin sudah tenger-tenger waktu melahirkan. Sudah, jangan diberitahu ibunya dulu ya, saya akan telepon guru saya, seorang alim dari Mesir. Dok, maaf Kiai, saya menangani pasien semacam ini, lahir anak laki-laki, yang satu anak perempuan dari 2 ibu, lalu kemudian kami lupa memberi tanda, bahkan ibunya pun lupa anaknya laki-laki apa perempuan. Saya mau tanya, adakah penjelasan dalam Quran dan hadis untuk menjawab masalah saya? Masya Allah, kiainya jujur bilang, di kitab fikih belum ada ini. Mungkin Anda sekarang bilang, lo kenapa nggak tes DNA? Tutu Habib pikir Pak. Mahal lagi begitu ya. Mungkin waktu itu belum muncul istilah apa namanya tes DNA. Dia nanyanya itu kepada gurunya, adakah ini dalam Quran dan hadis yang bisa menjawab masalah ini? Lagi pula seingat saya subutun nasab itu labil DNA gitu. Ini Ki Maksum paham ini. Secara fikih itu subutun nasab nggak bisa pakai DNA. Wong ada orang yang jelas-jelas kalau pakai DNA dia anak tetangganya. Lah iya, suaminya pergi kerja, lalu istrinya maaf berzina. Coba ini, tanya sama KUA yang hadir, sama kepala Kanwil. Anak ini anaknya tetangganya apa anak bapaknya? Kalau pakai tes DNA, anak tetangganya. Betul apa tidak? Oh enggak, udah jelas-jelas zina ini. Nabi tapi mengatakan al-waladu lil firash. Anak ini buat yang memiliki kasur, maksudnya bapaknya yang punya surat nikah. Walil ahiri al-hijru, yang berzina dia kena hukuman zina. Nah, ini jadi dalil. Ya mungkin dianggap fikih kolot kan gitu kan, nggak ilmiah itu Pak. Yang ilmiah tes DNA, tapi bab subutun nasab tidak. Tapi saya menjelaskan ini tidak sedang dalam rangka saya pro Ba'alawi atau pro Kiai Imad, bukan gitu. Tidak. Saya sedang menjelaskan ini saja ini. Soalnya tadi itu sudah mulai ada bawa-bawa ini salawat Nusantara ini apa? Ternyata salawat Badar. Ini kata Kiai Muhyiddin, jangan-jangan ini untuk melawan salawat Ba'alawi kata. Ya. Nah, saya lanjutkan ini bagaimana hebatnya fikih ini menjawab. Kiainya ketika ditanya itu dia katakan, selama saya ngaji fikih, ayat-ayat Quran, hadis-hadis termasuk bab fikih, saya belum ketemu seperti ini. Ayatnya yang ada dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang ada kalau berbicara tentang anak laki-laki dan anak perempuan, itu warisan.
bagiannya lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki 2, perempuan 1, warisannya Pak, bukan istrinya. Saudara-saudara, tapi rupanya ketika ayat ini dibacakan gurunya, dokter Mesir ini jauh lebih cepat dalam menangkap pesan yang tersirat dari ayat ini. Faham maqasidun nusus. Oh Kiai, gurunya malah nggak nyampe, muridnya yang dokter nyampe. Cukup ayat itu, saya bisa menjawab. Loh kok bisa? Cukup. Ayat itu Kiai cukup menginspirasi saya untuk menjawab problem yang saya temukan. Bagaimana? Kata gurunya, kok bisa menjawab? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bagian warisan anak laki-laki 2, sementara anak perempuan 1, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mendesain kebutuhan laki-laki jauh lebih besar daripada kebutuhan perempuan dalam segala hal. Jangan dilanjutkan Kiai Muhyiddin, termasuk syahwat. Ini wajahnya wajah tertekan beliau. Ada mutafarris ya mahkum ya. Luar biasa. Pasti berarti kebutuhan anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, termasuk kebutuhan air susu. Nah, jadi cara menjawabnya bagaimana? Cukup nanti akan saya cek. Kalau bayi laki-laki ini disusukan pada ibu yang pertama nangis terus, berarti bukan itu ibunya. Tapi kalau diam, berarti itu ibunya. Kalau bayi perempuan cukup yang kedua, saya tes dulu. Ternyata betul, disusukan pada ibu yang pertama nangis terus. Begitu disusukan pada ibu yang kedua, diam, berarti ini ibunya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini fatwa juga Pak. Dari sini kita bisa menjawab, kita tahu bahwa air susu itu ASI, air susu ibu itu ternyata memang disiapkan Allah untuk bayi, bukan buat bapaknya Kiai Muhyiddin. Allahu Akbar. Saya sebenarnya membahas tentang falakiyah ya. Tadi Pak Puji sudah nyinggung ya, bahwa metode menjawab falak itu ya apa tadi, kiblat ada yang pakai voting ya. Ya, falakiyah itu juga sama. Kenapa dibahas secara khusus? Karena belum lama itu rame Pak. Ada orang menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, metodenya bukan hisab, bukan ru'yah, tapi telepon Gusti Allah. Di Jogja, inget ya? Nah, ya. Loh kok lebarannya cepet Mbah? Aku wis telepon Gusti Allah. Nah ini nanti biar dibahas dalam Bahsul Masail Falakiyah nanti itu. Itu pendekatan telepon Gusti Allah itu bisa diterima apa tidak? Tapi kalau saya ingin katakan singkat saja, NU dalam hal penetapan awal Ramadan dan Syawal dalam hal falak menggunakan 2 pendekatan sebenarnya, pendekatan nas dan pendekatan akal dan logika. Kalau NU dianggap katanya kaku, ketinggalan, masih pakai ru'yah bil fi'li, padahal mestinya orang memahami ru'yah itu cukup pakai hisab. Ada saudara kita yang begitu kan? Nah, sehingga kalau kita pakai bil fi'li dianggap ketinggalan zaman. Saya ingin menjelaskan tidak. Nanti Lampung jadi saksi pada muktamar kemarin, NU itu menggunakan 2 pendekatan. Hisab digunakan, ru'yah digunakan. Kalau saudara kita ada yang mengatakan cukup pakai hisab saja, karena dulu ru'yah dilakukan ketika orang-orang masih belum pintar berhisab, makanya pakai ru'yah. Maka hadisnya yang digunakan dalil, nahnu atau inna ummatun ummiyatun la nahsibu wa la naktubu asyahru hakadha wa hakadha. Kami ini adalah umat ummi,
yang tak pandai menghitung, menghisap, hisab, bukan hisab, menghisap. Wala naktub, dan tidak pandai menulis. Asyahru hakadha wa hakadha, bulan itu bisa 29 atau 30. Hanya dua kemungkinannya, probabilitas bulan hanya dua, 29 atau 30. Itu Nabi. Lah, NU kalau kita lihat keputusannya, kalau kita ru'yah mendung, biasanya diapakan? Kalau mendung diapakan? Istiqmal. Ini selama ini kita tahu kalau mendung istiqmal, ya kan? Saya ingin jelaskan, tidak selalu istiqmal. Lampung ini memutuskan bahwa betul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal, berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Apabila kalian kemudian terhalangi untuk melihat hilal, sempurnakan bulan menjadi 30. Kita harus bisa menjelaskan ke masyarakat, NU gak terus-terusan istiqmal. Kenapa? Kalau kita istiqmalkan, itu lalu membuat bulan depan jumlah bulan 28, maka NU memutuskan dalam Muktamar Lampung, Bahsul Masail Muktamar Lampung kemarin ini, kita melakukan nafyul ikmal atau nafyul istiqmal. Kita tidak istiqmal, walaupun gak kelihatan hilalnya, besok tetap lebaran. Kalau ada orang tanya, loh mulai kapan NU jadi Muhammadiyah? Loh, NU tidak seperti Muhammadiyah. NU punya prinsip sendiri. Karena ru'yah itu ta'abbudi, tapi menolak ikmal atau istiqmal, kita tolak walaupun terhalang matahari, itu ta'akuli. Karena bulan mustahil berjumlah 31 atau mustahil berjumlah berapa? 29. Inilah yang Anda harus pahami tentang manhaj Nahdlatul Ulama dalam Bahsul Masail, termasuk dalam Bahsul Masail Falak. Dalam Bahsul Masail Falak nanti kita akan bahas bagaimana posisi negara, ya, ketika mengumumkan, posisi NU ketika ikhbar. Tentu akan menarik ketika Anda mengikutinya nanti malam. Nah, saya hanya ya memberikan pancingan-pancingan. Semoga insya Allah seminar istimbat yang diadakan di hotel ini, di Lampung ini, akan memberikan manfaat yang sangat banyak buat kita semua, para ulama, para akademisi. Dan saya dengan ini, dengan resmi membuka acara seminar ini dengan pembacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.